Nama saya Purwanto dari cabang Trenggalek, Ustaz. Oh ya, mari. Mohon tausiahnya untuk keluarga saya agar dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Misalkan selamatan, hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan tuntunan. Karena kalau saya menjelaskan itu mungkin dia tidak percaya dan mungkin dia menyelisih saya, jadi malah menentang saya. Jadi dikira saya, oh ngajimu masih barusan aja koyok ustaz ae gitu. Terus yang kedua, setelah mengamati pencerahan dari ustadz atau jawaban dari ustadz, saya itu semakin mantap Pak untuk mengerjakan sesuatu ilmu. Jadi apakah yang saya lakukan itu termasuk meninggi-ninggikan golongan itu loh Pak? Golongan ustadz gitu? Bukan. Nah, golongan apa? Ustadz nggak punya golongan. Golongan-golongan seperti MTA, dari pengajian-pengajian yang lain itu loh. Ya. Dan apakah perbuatan saya itu merupakan taklid buta Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngajimu belum lama, mulane ya bojomu ora gelem dikandani. Ngaji belum lama kok kaya ustaz wae. Nah, sekarang saya nasihati istrimu itu di sini apa enggak istrimu? Ada Ustaz. Wadah ya. Nah, sudah baik itu. Istrimu sudah baik. Termasuk mudah-mudahan istri yang solihah. Ingatasi dikandani dengan itu. Entang tapi mau datang sendiri di sini kan lebih baik. Kan dikandani wis orang gugu, kon teko ya wis moh, wah sudah susah. Kalau mau datang akhirnya tahu. Ya. Pertama saya luruskan ya pertanyaan saudara itu. Ya. Untuk bisa meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya tetapi selama ini dikerjakan, ya, karena memang selama ini tidak tahu kalau yang dilakukan itu tidak ada tuntunannya. Kita dulu kan ya begitu kan? Orang yang beragama ini pada umumnya termasuk kita itu hanya mengikuti warisan dari mbah-mbahnya, bapaknya, nenek moyangnya, ya gitu biasanya. Ente kok bapaknya dhisik apa, mbahnya dhisik apa, ya itu udah dikiranya agama itu seperti itu. Ya. Setelah saya ikut mbahnya wis bener. Ikut neneknya bener dah. Maka setelah kita ngaji, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 103 tadi, 104 tadi, ya 104, awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, ya, awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, akan kamu ikuti juga, ya. Jadi kita beragama jangan main di sini, bapak saya dulu ya begini, maka Allah menanya, lah kalau bapakmu, mbahmu dulu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, apa juga kamu ikuti? Lebih dasar lagi coba ayat 21 Luqman itu. Surat Luqman surat ke-31 ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nah, hanya mengikuti kebiasaan yang dilakukan nenek moyang kami. Terus? Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya
setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala atau neraka. Nah, itu ya. Jadi kalau diajak wa idza qila lahum ta'ala wa ila qila lahum tabi'u ma anzalallah, kalau diajak mari kita ikuti Al-Qur'an, maksudnya yang diturunkan Allah itu Al-Qur'an, mereka menjawab qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Jawabnya tidak. Ya. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakan. Ya. Terus selanjutnya Allah menerangkan awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ya. Apakah mereka tetap akan mengikuti juga walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam jahanam, ke dalam neraka syair, ke dalam neraka. Jadi kalau mengikuti bapak-bapak dulu, padahal bapaknya itu tidak tahu tuntunan apa-apa, tapi setan mendorong kamu masuk ke neraka, apa juga kamu ikuti. Nah, itu kan? Allah gitu kan? Nah, coba kita pikir apa yang kita lakukan dulu. Yang tadi sudah saya singgung tadi. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kita dulu, tahunya hanya itu, terus diwariskan yang anak putune. Agama kita ya agama mengikuti bapak-bapak itu. Padahal kalau kita mengaku agama Islam, sumber anutan bukan bapak bukan bae, bukan nenek moyangnya, tapi yang jadi panutan siapa? Allah dan Rasulnya. Karena Islam itu diwariskan oleh Rasulullah hanya 2 dan dijamin tidak akan sesat. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Barang siapa memegang teguh 2 perkara itu dijamin lan tadillu, tidak akan sesat. 2 perkara itu apa? Kitabullah maksudnya Al-Qur'an, wa sunnatan nabiyhi maksudnya hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi. Jadi yang diwariskan oleh Nabi kepada kita tentang Islam ini Quran dan Sunnah, itu sumbernya Islam. Maka dari itu Allah memerintahkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dalam surat Al-An'am ayat 153, ini Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti dia. Ikuti Quran maksudnya. Wala tatabi'u subula. Jangan mengikuti jalan-jalan ya selain Al-Qur'an. Jalan selain Al-Qur'an itu kalau kamu sholat minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Kalau kamu mengikuti jalan selain Al-Qur'an, fatafarraqu bikum an sabili. Justru jalan selain Quran itu akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Ya. Karena jalan yang lurus wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u. Quran ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Ya. Maka kalau kita ingin jalan yang lurus, ya kita sudah betul. Nenek-nenek moyang kita dulu mengajarkan Islam sudah bagus. Walaupun ya keliru. Karena memang yang diketahui saat itu. Nah sekarang andai kata bukan karena jasa nenek-nenek moyang kita mempertahankan Islam, mungkin kita tidak meyakini Islam. Ya. Maka walaupun tidak sholat pun itu hasil didikan nenek-nenek moyang kita. Nek sekalipun tidak sholat, nek ditulis KTP nek agamanya apa Kristen, itu tidak mau dia. Mesti agamanya apa? Islam. Hanya kan kita kan agamanya apa? Islam. Sholat tidak. Ya. Jadi tapi sudah seneng dulu pada Islam. Walaupun tidak sholat, nek di Kristen ke, di Hindu ke, di Katolik ke tidak mau. Saya Islam. Walaupun tidak sholat. Tapi sudah punya modal pengakuan agama yang diyakini kebenaran itu Islam. Agama Dazawati itu Bapak banyaknya tidak sempat untuk mengkaji seperti kita ini. Apalagi zaman penjajah, ya, maca Quran tuh entuk nek nerjemahi Quran, mengartikan Quran, enggak boleh. Yo nek
Dok ngerti Quran, penjajah segera diusir nanti kan itu kan. Nah, maka itulah. Lah sekarang zamannya zaman merdeka. Ngaji ilmu pengetahuan ini berbagai macam. Agama Islam itu berbagai macam caranya untuk mengkaji. Yang tidak pandai bahasa Arab, kitab-kitab yang dengan bahasa Arab sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Al-Quran pun tidak Quran gundulan tanpa sakal, tanpa terjemahan, diterjemahkan banyak, dipakai harokat jika membaca, ya dah? Itu sudah kemudahan-kemudahan yang dapat dicapai. Maka tinggal kita, kalau kita menjadi orang Islam, kajilah Quran itu, pahami Quran itu. Lah setelah paham, baru ketemu. Oh ternyata ajaran bapak-bapak dulu, simbah-simbah dulu tidak cocok dengan Quran, dengan hadis Nabi tidak cocok. Lah dulu tidak mengerti, setelah mengerti harus berbeda. Yang tidak cocok dengan Quran dan Sunnah kita tinggalkan, kita beralih kepada Quran dan Sunnah. Tidak usah mencela nenek-nenek moyang kita, itu jasanya besar menanamkan keyakinan Islam kepada kita. Wae ora gelem aku nek ora Islam. Malah dulu sampai zaman dahulu tuh ya punya anak laki-laki nek urung khitan iki urung Islam kok. Ya ta? Lah nek dikhitankan kuwi katanya di-islamkan. Dadi anggere wis Islam, anggere wis khitan tuh sekalipun tidak sholat Islam. Ya ta? Nek ora khitan walaupun salat kafir kan gitu kan. Padahal yang membedakan Islam dan kafir itu apa? Salat. Nah itulah bareng kita wis ngaji. Nek urung ngaji dhisik rumasane wong Islami khitan ora Islam kafir kan gitu ta. Nah walaupun ora salat pokoknya nek wis khitan kuwi Islam. Mula nek dikhitanke berarti diislamke kan gitu ta. Nah itulah. Jadi kalau dulu istimu belum tahu ibadahnya seperti nenek-nenek moyang dahulu, sudah sekarang sudah mengerti tentang Islam, mari dibawa kepada jalan yang benar. Kalau tetap mengikuti ajaran nenek moyang seperti ayat ini tadi, apakah ya kalau bapak-bapakmu didorong oleh setan masuk ke neraka sa'ir tadi ya, tidak tanpa tuntunan benar tetap kamu ikuti? Ya, mestinya kita ikuti Quran dan Sunnah. Maka itu mau datang sini sudah baik itu. Akhirnya mengerti betul tuntunan. Terus kita merenung, sebelum tidur merenung. Coba, apa yang kita lakukan dulu itu coba. Apa menurut tuntunan? Tuntunannya siapa kan menimba itu. Dulu ketika kita mau punya kerja, mantu apa terus, ya mesti membuat apa itu? Sajen-sajen. Kan lambe sumurnya dikai takir, cemplungi kambil kan ambil sumur kuwi ya padahal sumur dhisik jek nimba cemplungi kambil malah ganggu untuk air. Nek saiki cemplung kambil sekarang disedot pakai sanyo ora masalah. Terus kalau misalnya nganter ke manten ke daerah mana dihitung itu lewat kertek piro iki engko. Nah setiap kertek nanti turun nih meninggalkan takir isinya telur tumpeng kecil itu di kertek itu. Ya apa ya? Nah, gimana? Jadi neng dia terus dihitung kerteknya kono ada. Terus saben lewat kertek itu sekalipun tidak ada orang harus membunyikan klakson. Sebab ngono anak jin apa anak edemit don main neng kono ora diklakson. Nah, kono kepelindas kita. Nah, mula akhirnya karena dia tahu arep pelindas enggokke akhirnya sopirnya nyemplung kali kuwi mergo dienggokke karo jin sing tunggu kono kuwi. Maka supaya anu dikai sajen. Wong ngomong anak setan, anak demit itu ya toh. Dikai tumpeng cilik ora wis wareg itu. Dengan telur di situ. Dan itu keyakinan nenek moyang kita seperti itu dulu. Nah, padahal itu jauh justru itu kemusyrikan. Tahu itu kemusyrikan setelah kita ngaji nih. Terus ada orang anak jatuh, penean tiba lah itu ditebusi. Tebusannya pakai apa? Nah, ya pakai tumpeng kecil tadi atau dikasih apa? Kebun danu apa-apa, tapi kebun danu dulu tuntut dikasih kaki
terus kayak sungu kaya kebo kuwi lah itu ta. Nah, kuwi gen slamet. Terus nek wong deleming-deleming jare ketempelan demit, iya ndak? Terus ditekoni omahmu ngendi? Ngono, ayo dulehke njaluk tebusan apa? Nah, njaluk tebusan pitik. Pitik pun ireng mulus. Sebelah nggo sajen ning kono. Nah, nek ireng mulus golek angel, dukune ngomong, aku duwe. Nah, kono-kono reneng ning aku duwe. Hargane pira? Ya satu ayam itu 3 juta harganya. Nek gandeng kuwi sing ngomong dukune ben slamet ya sudah mau saja. Lah itu keyakinan kita dulu sudah sebelum Islam masuk itu sudah ada keyakinan itu. Keyakinan Hindu sebelum Islam Indonesia kan Hindu udah masuk di sini. Bangsa sajen-sajen itu keyakinan Hindu. Ya, lah kita Islam tidak ada itu semua. Tinggalkan. Nah, maka itulah dikit-dikit kalau kita mulai ngaji setelah mengerti yang tidak cocok dengan Islam tinggalkan. Ya, alihkan kepada yang benar. Nah, itu ya. Lah, itu tadilah ikut-ikutan tanpa dalil itu yang disebut taklid. Kalau Bapak tadi sudah ngaji di MTA ini, setelah itu kok merasa ibadahnya mantap. Mantapnya karena apa? Karena setiapnya ditunjukkan dalilnya. Ditunjukkan Qur'annya, ditunjukkan hadisnya. Maka jadi mantap. Lah itu bukan taklid wong. Mantapnya bukan karena mantap MTA-nya, mantap karena diajarkan di MTA itu Quran dan Sunnah. Dan jangan mantap golongan, MTA bukan golongan. Kadang-kala keliru orang itu. Dikiranya MTA seperti golongan-golongan yang lain. Sudah saya katakan MTA itu bukan partai politik, bukan organisasi massa, tetapi lembaga dakwah yang berbadan hukum yayasan. Ibaratnya sekolah itu sekolah kejuruan di sini. Ya tak? Jurusannya apa? Quran dan Sunnah. Jadi kita ngaji Quran dan Sunnah. Maka setiap ada tuntunan Quran dan Sunnah mesti dikemukakan di sini. Seperti tadi yang puasa tadi, ya. Mana? Ini loh puasa. Ada lagi, ada sholat apa? Sholat hajat, dalilnya ini. Ternyata ini ada cirinya sini. Sholat kusuf, ya. Aja mau ngasal sholat kusuf kok, ya. Kayak sholat biasa, rukuknya podo, rukuknya ya sama, 1 rakaat rukuknya 1. Enggak, ternyata menurut hadis rukuknya 2 kali. Ya. Itu ternyata lah kok tahu kok begitu. Lah ini hadisnya berbunyi begini. Ya. Kan mati ditahlilkan. Loh, tahlil kok akan mati? Kudune nek wis mati, kan gitu. Saya dulu ya ikut. Gitu tuh ikut. Ternyata setelah kita ngaji, tahlil itu dibacakan ketika orang akan mati berdasarkan hadis Nabi. Ya. Nabi kita mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Terus di hadis lain diterangkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya tak? Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kamu. Bagaimana cara? Dengan ditahlilkan. Bacakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan harapan kalau yang akan mati tadi sesudah membaca la ilaha illallah terus mati, masuk surga dia. Umumnya dulu ketika akan mati dibacakan Yasin. Karena dalam hadis Nabi ada menerangkan siapa yang akan mati dibacakan Yasin, Allah memudahkan keluarnya roh. Lalu baca ke Yasin terus mati itu, oh alhamdulillah matur nuwun Pak Kiai. Pun mati Bapak kula. Lah kok matur nuwun. Nah, kalau dipikir itu kesehatan pantes nek baca ke Yasin ndang mati. Wis ambekane wis tersengal-sengal. Tekoso to dikroyok wong maca Yasin pirang-pirang tambah pengap. Jadi matine bukan karena dibaca Yasin, matine tambah pengap ambekane saya entek tadi mati. Dikirane margane Yasin. Itu juga ada hadisnya. Nanti maka beli kumpulan brosur 2008. Di mana letak kelemahannya? Di situ ditunjukkan. Ya. Tetapi bagi yang meyakini baca tahlil itu setelah mati 7 hari, 40 hari, silahkan.
hanya di majelis ilmu dikupas. Tidak melarang. Yang akan tahlil gitu terus silakan. Ning aja ngajak aku, saiki aku wis ra gelem. Sanajan dhisik ya mempeng. Sekarang saya nggak mau. Karena kok nggak mau kenapa? Sekarang saya tahu bahwa yang dibacakan tahlil itu orang yang akan mati berdasarkan hadis Nabi. Tapi saudara-saudara kita yang melakukan begitu silahkan. Saya tidak melarang, tapi jangan memaksa saya untuk ikut. Kadang-kadang orang Islam itu kan aneh tuh. Wong Islam wis salat, wis poso, wis haji, mung ora gelem jak tahlilan wong mati dimusuhi. Ning nek enek wong Islam ora salat, ora poso, ora salat barang, ora apa-apa. Nih aneh ta? Wis salat mung ora jak tahlil mati ra gelem kok malah diributke bareng aku Islam ora salat malah tenang-tenang wae. Malah dianggap sedulure. Itu semua karena apa? Kurangnya ilmu. Maka setelah memahami ilmu, andai kata pemahamanmu seperti itu kita paham beda, kita hidup di negara Pancasila dan hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya sudah, kamu dan saya perbedaan paham. Ya sudah, pahammu begitu laksanakan. Pahamku begini lana amaluna walakum amal. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Kalau amalmu salah, saya tidak bisa membuat apa balasan padamu, benar saya juga tidak dapat memberi pahala kamu. Demikian juga kalau amalan saya yang salah, kamu tidak berhak menyiksa saya. Kalau saya benar, kamu tidak bisa memberi pahala saya. Semuanya akan kembalikan pada Allah. Nah kalau ada orang yang berilmu mengerti begitu kan, oh beda paham, beda pendapat, saling menghormati. Tidak kamu harus seperti saya, oh tidak boleh. Memaksakan kehendak itu tidak boleh. Dalam Islam pun tidak boleh, di negeri kita juga tidak boleh. Berdasarkan Pancasila itu tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Ya, berdasarkan agama juga begitu, lakum dinukum waliyadin atau lana amaluna walakum amalukum. Gitu? Tidak boleh memaksakan itu. La ikraha fiddin, tidak boleh paksaan untuk dalam memasuk Islam itu tidak boleh paksaan. Nah, masuk menjadi orang kafir aja boleh kok. Faman sa'afal yumin wa man sa'afal yakfur. Kamu iman boleh, kafir boleh. Hanya beda pendapat, jelas kafir iman kan jauh perbedaannya. Itu pun boleh kok. Kenapa kalau kita sama-sama Islam? Paling perbedaan itu hanya masalah-masalah yang furu'iyah, yang kecil, bukan pokok. Kenapa harus jadi musuhnya? Nah ini yang harus kita ketahui. Maka orang yang menuntut ilmu pandangnya jadi luas, mengerti. Tidak memaksa orang harus seperti saya. Maka ibu ya, istrinya bapak tadi mudah-mudahan makin mengerti ya. Tidak hanya sekali ini datang ke sini, kalau mungkin tidak sempat datang ke sini bisa dengarkan radio atau lihat TV di rumahnya. Pengajian ini tiap hari selalu diulang 3 kali setiap hari. Ya, kasihan ini. Pagi jam 6 sampai jam 7, nanti jam 2 sampai selesai ya. Baju tanya separuh ya, terus jam 8 malam diulang dari awal sampai selesai. Nah, makin mengerti. Ya gitu aja. Jadi bapak ini tidak termasuk taklid. Kalau merasa mantap wajar, wong dulu ibadahnya ikut-ikutan, sekarang berdasarkan ilmu.